Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Mamanginang. Selamat Advent untuk kita semuanya. Terkhusus kepada jemaat kekasih Kristus yang sedang menyaksikan acara ini, ibadah ini, selamat Advent untuk kita semuanya. Kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Advent ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan membacakannya untuk kita. Mari kita ikutkan di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Amanginang dan kita semua yang hadir di sini, terkhusus jemaat Nusantara TV, hari ini kita berada di tahun liturgi yang baru. Ada 4 minggu Advent di tengah-tengah liturgi gereja kita HKBP, dan ini adalah minggu yang pertama, Advent yang pertama yang memiliki makna untuk berpengharapan. Sehingga di setiap Advent yang pertama kita diarahkan untuk merenung dan berpengharapan akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman. Injil Lukas hari ini mengatakan bahwa orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Seperti halnya Amanginang, kita kedatangan tamu, kita mengetahui tamu itu akan datang ke rumah kita, tentunya kita pasti mempersiapkan segala sesuatu. Pasti kita akan mempersiapkan, contohnya apa yang akan dimakan, disantap. Bagaimana keadaan rumah, apakah bersih atau tidak. Bagaimanakah penampilan ketika menghadapi tamu. Terkhusus di orang Batak, pasti ketika mengetahui seseorang akan datang ke rumahnya, terkhusus apalagi di dalam bahasa Batak dikatakan tulangna,
maka tentu kita akan betul-betul mempersiapkan apa yang menjadi santapan, bagaimana perasaan tamu, dan bagaimana kenyamanan tamu datang ke rumah kita. Karena apa? Kita memahami ketika kita mempersiapkan untuk kedatangan tamu yang akan kita tamui, itu merupakan bentuk penghormatan kepada tamu tersebut. Nah, amanginang, bagaimana apabila tamu itu bukanlah manusia, tetapi dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sedangkan kepada manusia kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Maka tentu di dalam nas ini kita diarahkan yang pertama sekali untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua kalinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Kapan itu akan terjadi, amanginang? Tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Akan tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Dia akan datang kedua kalinya. Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Hanya Bapa yang di surga yang mengetahui itu. Maka melalui nas ini kita diarahkan yang pertama sekali untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, untuk berjaga-jaga dan berdoa. Di ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Karena ketika Dia datang yang kedua kalinya, kita tidak punya waktu untuk berbenah. Apakah itu yang dimaksud dengan berjaga-jaga, amanginang? Yang pertama dikatakan di ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora. Yang kedua, kemabukan. Yang ketiga, kepentingan-kepentingan duniawi. Maka kita diarahkan untuk apa, amanginang? Yang pertama kita diarahkan untuk hidup di dalam kekudusan. Menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan duniawi. Menjauhkan diri dari sifat-sifat duniawi. Dan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Yang dimana itu semua menjauhkan kita dari Tuhan. Maka mari kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Menjaga kekudusan hidup, kita menjauhkan diri dari pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Yang dimana saya menyimpulkan di dalam nas ini, mari kita hidup di dalam kekudusan. Kekudusan seperti apa? Suami istri jangan lagi sering bertengkar di rumah. Suami dan juga istri harus memiliki sikap yang saling mengalah. Suami dan istri harus memiliki hati yang besar untuk menerima setiap kekurangan daripada pasangan. Seorang anak harus menghormati orang tua dan yang lebih tua. Dan orang tua yang lebih tua harus mengasihi yang lebih muda. Karena itu salah satu kita untuk menjaga kekudusan kita. Jangan kita mau terpengaruh oleh kenikmatan duniawi. Apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, amanginang, seperti yang kita pernah dengarkan bahwa itu juga akan berlalu. Tong doi nalau salpu sude. Maka mari kita menjaga kekudusan hidup kita untuk menantikan, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Selanjutnya kamanginang, mari berlomba-lomba melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Orang Kristen dituntut untuk menjadi orang baik. Apakah kita sudah baik, amanginang? Apakah saudara sudah baik? Apakah saudara baik terhadap sesama? Apakah baik terhadap semua ciptaan Tuhan?
Mari tanyakan ke dalam hati kita masing-masing, apakah aku sudah menjadi orang baik? Melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Itu yang menjadi perenungan di Advent yang pertama ini, bahwa untuk menantikan kedatangan Anak Manusia itu yang kedua kalinya, mari kita berlomba-lomba melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Berlomba-lomba untuk berbuat baik. Berlomba-lomba bekerja untuk Tuhan. Karena bekerja untuk Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Orang Timur berkata, maka tidak ada pekerjaan yang dilakukan di dalam kehendak Tuhan yang tidak berbuah manis. Maka mari kita menginang berlomba untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, yang dimaksud dengan berjaga-jaga, jangan pernah terlena. Amanginang, banyak orang di dunia ini ketika dia sudah merasakan berkat daripada Tuhan, dia merasa terlena. Dia merasa di atas awan. Dia merasa tidak lagi ada yang perlu diperdulikan. Bahkan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus ini, kita tidak tahu entah itu kapan terjadi. Banyak orang yang terlena. Belum tahu kok Tuhan itu kapan datang. Tidak ada kok kabarnya diberitakan. Sehingga banyak orang yang terlena mencari kenikmatan duniawi. Walaupun kita tidak tahu, amanginang, bukan berarti kita terlena dan tidak mau tahu. Bukan berarti kita menjadi lengah. Maka kita harus terus berjaga-jaga. Jangan terlena ketika berkat Tuhan itu sampai kepada kita. Jangan terlena ketika berkat Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi tidak peduli dengan yang namanya kedatangan Tuhan. Sehingga kita tidak berjaga-jaga, berbuat baik terus di dalam kehidupan kita. Maka ketika orang terlena, yang terjadi apa, amanginang? Maka orang yang terlena akan syarat oleh kepentingan duniawi. Maka jangan pernah menjadi terlena ketika berkat Tuhan itu ada. Tetap berjaga-jaga, ini adalah pemberian Tuhan. Dan yang terakhir, amanginang, berjaga-jaga dikatakan di sini, dan berdoa. Inilah poin yang terakhir. Berdoa, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus berdoa. Berdoa bukan saja ketika kita memerlukan pertolongan. Berdoa bukan saja ketika kita membutuhkan bantuan. Tetapi nas ini mau mengingatkan kita, menginang, berdoa adalah relasi. Berdoa adalah hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita bertekun di dalam doa, semakin kita rajin berdoa, semakin kita merasakan hubungan yang erat dengan Tuhan. Semakin di situ pula kita merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa berjaga-jaga, berlomba melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan terlena oleh berkat yang diberikan oleh Tuhan. Jangan terlena dengan kenikmatan dunia ini. Mari kita berdoa, membangun relasi dengan Tuhan, sehingga kita boleh merasakan apa yang kita terima di dalam hidup ini. Apa yang telah kita peroleh di dalam hidup itu merupakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat Advent untuk kita semua. Kita berdoa. Terpuji namamu Bapa yang di sorga, atas berkat yang kami terima melalui firman-Mu hari ini. Ajari kami Bapa untuk tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Tekun berdoa, membangun relasi kami dengan Engkau yang Maha Kudus. Sehingga kami semakin merasakan
Jamahan tangan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun yang mereka kerjakan, kami memohon Bapa kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan umat-Mu. Kau memberikan buah yang manis atas apa yang mereka kerjakan yang baik ya Tuhan. Agar melalui itu semua kami semakin bersyukur atas penyertaan-Mu, atas jamahan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Berikan kesembuhan melalui obat dan perawatan para medis. Demikian juga umat-Mu yang jauh dari kami, jauh dari keluarga, kiranya Engkau yang selalu menyertai dan menjauhkan dari mara bahaya. Bapa yang di sorga, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, jiwa, raga, serta roh kami. Engkaulah kiranya yang menuntun, membimbing, dan mengajari kami melalui Roh Kudus-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.